Mereka ditipu, ternyata yang diselipkan itu adalah betul. Isa KW. Berarti mereka tertipu. Anda sekarang sadar kalau Anda tertipu. Siapa yang ditipu? Sekarang Anda sadar kalau Anda tertipu. Bukan masalah siapa, bukan ditipu. Enggak, sekarang Anda sudah sadar kalau Anda tertipu. Saya nggak merasa ditipu karena kami nggak kan Anda sedang membuat narasi yang disalib itu Isa KW, Nabi Isa KW kau bilang kan. Itu narasi dari Al-Qur'anmu gitu loh, Bro. Nah, iya, yang disalib itu kan penggantinya. Yang kalian tuhankan. Itu kan katanya lagi tertipu. Ini kita bukan konteks Alkitab. Kita masih dalam konteks Al-Qur'an. Saya masih bahas Al-Qur'an, Bro. Jangan Anda sangkut pautkan dengan Bibelku. Saya tanya murni Al-Qur'an dari kalian gitu loh. Iya. Apa kamu sangkut pautkan? Enggak. Terus apa? Sekarang apa maunya? Ya jadi saya tanya, siapa yang membuat sehingga orang-orang ditipu kan? Kalau ada ditipu berarti ada penipu. Pertanyaan saya, siapa yang menipu? Yang melakukan tipu daya untuk menyalib itu siapa? Saya nggak tahu. Loh, di kitab Anda dicatat. Saya kan tanya Al-Qur'an, bukan tanya Alkitab saya kan. Baik. Ke ruang sini untuk tanya Al-Qur'an. Nah, sekarang konfirmasinya di kitab Anda. Yang melakukan tipu daya untuk menangkap anak Maria itu siapa? Aduh, Bro, saya tanya Al-Qur'an, Bro. Ngapain lagi ke Bible? Saya tanya. Ya udah, kalau tanya Al-Qur'an. Gini. Oke, Anda kan tanya Al-Qur'an. Di Al-Qur'an dikatakan begini. Mereka melakukan tipu daya. Nah, mereka itu siapa? Yang berusaha menangkap Nabi Isa. Nah, sekarang di kitab Anda yang berusaha menangkap itu siapa? Saya konsen aja dulu di Al-Qur'an dulu deh. Al-Qur'an tidak menyebut nama, tapi mereka melakukan tipu daya untuk menangkap Nabi Isa. Oke, Isa ditangkap. Setelah Isa ditangkap, terus mereka Nabi Isa nggak ditangkap. Mereka melakukan tipu daya. Tipu muslihat, bagaimana caranya menangkap Nabi Isa. Jadi yang melakukan tipu daya siapa? Mereka kan nggak dalam proses semacam itu kan proses untuk penangkapan. Kan di situ ayatnya wa makaru, mereka melakukan tipu daya. Terus terus iya, mereka melakukan tipu daya. Yang melakukan tipu daya di situ siapa? Iya, pasti orang-orang nggak tahu antara orang Romawi atau orang Yahudi. Ya itulah mereka. Tuhan kami balas tipu daya mereka. Karena mereka melakukan tipu daya, Tuhan kami membalas tipu daya mereka. Karena Tuhan kami itu sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Itu Al-Qur'annya kan. Nah, sekarang Anda tahu siapa yang melakukan tipu daya? Mereka. Udah, Al-Qur'an tidak menyebut nama golongannya, komunitasnya, itu nggak nyebut. Nah, sekarang kalau tanya kitab Anda, yang berusaha melakukan menangkap Yesus itu siapa? Tadi tipu daya maksudnya apa nih? Ya kan mereka berusaha menangkap. Mereka melakukan tipu daya terhadap kita. Dulu, Bro, saya ingin tahu perspektif kitab kami kan tidak menjelaskan kronologis seperti apa yang terjadi. Kronologisnya tentang bagaimana mereka lakukan tidak diceritakan. Kalau tidak diceritakan, jangan paksakan kami ngarang. Bukan, artinya begini loh. Tadi kan kamu sebut mereka hendak menangkap. Berarti ada penangkapan, berarti ada juga yang dibunuh. Itu kesaan mereka. Para nabi itu sabar dulu, bersatu-satu. Nah, saya sabar. Jangan paksa.
Kan saya ngarang ayat Al-Quran, jangan dipaksa. Loh, artinya berarti kamu berarti Islam tidak bisa menjawab alasan kenapa. Udah saya jawab. Mereka menolak para nabi. Mereka mendustakan ajaran para nabi. Mereka berusaha membunuh para nabi. Oke, menolak itu kan artinya ada sesuatu yang Isa sampaikan yang tidak sesuai dengan konteks pada waktu itu sehingga mereka menolak. Nah, penolakan mereka itu dasarnya apa gitu loh. Oke, baik. Nah, sekarang kita pembuktian. Di dalam Al-Quran menjelaskan ketika Allah bertanya, apakah engkau mengaku diri Anda sebagai Tuhan? Nabi Isa menjawab, aku tidak mau mengatakan apa yang bukan hakku, kata Nabi Isa, kan gitu. Nah, sekarang ada nggak orang yang menuhankan Nabi Isa? Apa menurut Islam? Capek banget sih ngobrol sama lo. Lo maunya gimana sih? Enggak, maunya gimana? Maunya gimana? Kalian jawab. Maunya saya adalah kalian jawab pertanyaan didasarkan pada prinsip-prinsip tafsir Islam gitu loh. Jadi saya udah saya jawab. Itu ya kalian jawab. Nah, gitu. Itu mau saya sudah tahu alur saya gitu loh. Saya udah tahu alurnya. Nah, mereka melakukan tipu daya. Mereka berusaha mendustakan para nabi. Sudah, kayak gitu Al-Quran mengabarkan. Jangan paksakan saya ngarang. Oke, berarti cuma tahu hanya mendustakan, tidak tahu alasan kenapa dia mendustai. Nah, mereka berusaha membunuh, menangkap, kan gitu, mendustakan ajaran para nabi. Apa yang didustakan itu loh? Nah, sekarang di kitab ada nggak Yesus itu berusaha untuk ditangkap dan dibunuh? Dulu bro, saya masih tanya dari perspektif Islam. Saya tanya sama Anda, kan sudah jelas saya jawab. Saya tidak boleh ngarang. Ya, artinya tidak ada kan? Tidak dijelaskan. Nah, tidak dijelaskan. Ya. Sekarang kisahnya Yesus berusaha ditangkap nggak? Apa? Sekarang kisahnya Yesus berusaha ditangkap nggak? Dari Kristen ya, kitab ya? Iya. Oke, iya benar. Ya itulah kitab Anda sendiri yang menjelaskan, kitab kami mengatakan dengan singkat, dengan simpel, kitab Anda yang menjelaskan. Gitu loh. Bukan. Tadi kan kamu bilang tidak ada alasan. Saya kasih kronologi supaya otakmu agak cerdas sedikit. Tadi kalian saya tanya, alasan mereka menolak ajaran para nabi. Mereka menolak ajaran para nabi. Ada yang didustakan, ada juga yang dibunuh. Itu para nabi. Cukup kami ketahui. Jangan kau paksakan sebuah kronologis yang tidak ditulis di dalam Al-Quran. Justru kenapa yang memvalidasi kisahnya itu kitab Anda? Itu kenapa? Gini loh, kamu gak ngerti. Ya, kamu sebut dusta, ajaran didustakan. Saya tanya, ajaran apa yang didustakan? Al-Quran tidak bisa menjawab. Artinya ada. Saya bilang tadi, ajaran Nabi Isa tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Nah, ada yang mendustakan bahwa dia itu Tuhan. Itu mendustakan nggak? Ayo. Berarti ini perspektif Islam ya? Iya, kalau dari perspektif Islam itu mendustai gitu loh. Iya, dalam perspektif Islam begitu. Nah, sekarang dalam perspektif Kristen, Yesus mengajarkan nggak dia Tuhan? Ya, dia mengajarkan. Nah, di mana Yesus mengajarkan kalau dia itu Tuhan? Coba. Oke, kita sebut tentang konsep Tuhan lagi ya. Kok konsep Tuhan? Di mana Yesus mengajarkan kalau dia itu Tuhan? Ya, oke, baik, saya akan jawab. Jadi Yesus memang di dalam Alkitab dia tidak pernah menyebut bahwa saya adalah Tuhan, saya adalah Allah. Nah, benar, berarti tadi Al-Quran kalau gitu. Kenapa kalian itu selalu membenarkan ayat Al-Quran gitu loh? Salah. Tadi sebutan kenapa Isa disalib itu kalian nggak jawab kan? Udah saya bilang tadi. Udah saya jawab tadi. Udah saya jawab. Nah, buktinya, ya mana buktinya? Mana buktinya? Ajarannya kan didustakan. Ada ajaran dusta. Coba, di mana Yesus mengajarkan kalau dia itu Tuhan? Coba. Yesus dia pernah mengatakan kalau dia itu bisa membangkitkan orang mati pada akhir zaman. Dia itu bisa mengampuni dosa. Dia itu adalah yang bisa membangkitkan gitu loh. Terus itu mah perbuatan yang dilakukan Yesus, bukan sedang menjelaskan dia itu Tuhan. Sekarang kita tahu Tuhan karena dia melakukan perbuatan kan. Yesus melakukan perbuatan seperti itu sedang menunjukkan kalau dia itu utusan Tuhan.
Loh, sekarang dia bilang dirinya bisa mengampuni dosa. Siapa yang bisa mengampuni dosa selain Tuhan? Lah, Anda juga bisa mengampuni dosa. Gimana caranya? Yohanes 20:23 kata Yesus. Apa dia bilang? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Itu. Ayo. Terus Tuhan juga dengan pengampunan dosa gitu loh. Kamu tidak bisa diampuni gitu. Itu kata Yesus. Yesus berkata, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Terus Tuhan. Dalam konteks ini ya kamu baca dulu baik-baik dalam Injil. Udah saya baca baik-baik. Itu mengatakan ya tentang pengampunan dosa, tentang dosa, bahwa dosanya itu harus diampuni dan diikuti ya gitu loh. Lah iya, di sini bisa nggak? Di sini orang selain Yesus bisa nggak mengampuni dosa? Ya nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Lah ini ayatnya, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Anda coba yang baca. Ya nanti. Wah, saya cek dulu ya. Iya baca Yohanes 20:23. Nanti gurunda kalau mau masuk dia kalau baca di samping saya nggak ada Oten. Itu Ustaz Alif kalau baca dia tenggelam itu langsung nyungsap tuh tenggelam. Itu kan ada laptop katanya tadi. Bukalah laptopnya. Dia nunjukin apa sih? Apa? Nunjukin ke bodoh. Dia nunjukin apa sih? Nunjukin tank top. Masih penasaran. Saya tadi dia buka yang gelap-gelap itu nunjuk apaan gitu loh. Kita dibilang nggak bisa baca, padahal nggak nunjukin apa-apa kan. Jadi udah nyalain tank topnya dari tadi, tinggal ditunjukin. Sambil di tab-tab layar teman-teman, biar aduhai. Kaubaran si aing kopi bahe. Mana itu? Alhamdulillah. Gitu deh sios. Bang, jangan kelamaan. Itu kalau tenggelamnya lama, dia pasti kepental tad. Makanya mending ditunjukin aja. Susah Kang, susah. Oh iya, lupa. Bang Glenn harusnya buka ganti posisi saya. Buka apa? Buka tank top. Nggak jadi. Anak orang mentang-mentang bisa menghidupkan yang mati, menyembuhkan yang buta, dituhanin. Paulus juga bisa hidupkan orang mati loh, Paulus. Iya. Lebih hebatan Paulus malah. Cuma dipeluk hidup. Kalau Yesus berdoa dulu. Petrus menghidupkan Tabita. Elia tulangnya menghidupkan orang mati. Nggak dituhankan ya, bingung saya. Gini amat lo bang punya Tuhan. dulu maaf. Bukan Bang Deki. Oh. Gini amat lo bang punya Tuhan. Udah menderita kesakitan lagi. Untung saya udah pindah. Kenapa lama ya? Untung kita udah pilih Tuhan yang benar ya Bang Glenn. Nah itu. Betul. Untung kita pilih Tuhan yang benar, betul. Ada suara cewek guys. Iya, aku baru selesai nih. Jadi sekarang pertanyaannya, sekarang pertanyaannya apa dulu bro? Saya akan coba jawab. Loh, kok sekarang pertanyaannya apa? Sakit nih orang. Pertanyaannya katanya kenapa kalian menuhankan manusia, itu pertanyaannya. Kami konsep kami bukan menuhankan manusia, tapi kami percaya bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia. Nah, ini lagi konsep seperti ini
bukan ini Bang. lagi, memang seperti itu gitu loh. Bang, konsep seperti ini adalah konsep yang sepaham dengan mitologi Dewa Yunani. Anda setuju nggak? Nggak setuju gitu loh. Loh, kitab Anda sendiri yang menjelaskan masalahnya, bukan kitab saya. Saya tidak pakai kitab saya. Iya, Konsep kalau tentang ada Tuhan menjadi manusia ini di loh. dalam kitab Anda itu konsep Yunani. Yunani yang mana? Loh, Anda buka aja di KPR 14 nomor 11 itu. Itu kan patung, bukan manusia kan? Hah? Kitab Anda itu ketika pemahaman orang-orang Yunani, mereka mengatakan Tuhan itu turun ke bumi dalam rupa manusia. Nah, sekarang pemahaman Yunani dengan Yesus itu duluan mana? Tentu duluan pagan Yunani. Artinya konsep iman Anda itu mengadopsi imannya dewa-dewa Yunani. Ya kalau Ka'bah itu tempatnya apa tuh? Sebelum ada Ka'bah orang Islam. Oh, Ka'bah itu yang mendirikan Nabi Ibrahim. Siapa yang kuasai di situ tuh? Yang meninggikan Nabi Ibrahim, caranya bertawaf diajarkan. Itu kan evidence terlalu lama. Kenapa? Enggak. Ka'bah itu katanya Ka'bah itu tempat para penyembah berhala pagan. Jadi Nabi Ibrahim penyembah dewa gitu, pagan. Kejam kali kau, bapak para nabi kau tuduh pagan. Loh, Udah, kembali kepada poin. Kembali kepada poin. Kembali kepada poin. Sebelum Muhammad, Ka'bah itu tempatnya Sebelum apa Nabi gitu? kami sudah ditinggikan oleh Nabi Ibrahim. Dia bertawaf, dia meninggikan, dia berdoa kepada Allah. Itu jelas ayat Al-Qur'annya. Nah, sekarang Kenapa harus diambil alih oleh tempat pagan itu? Orang-orang Quraisy apakah yang disebut sebagai pagan ke apa? justru Nabi kami Dewa datang itu. memurnikan ajaran para nabi. Nabi Ibrahim dikembalikan tidak menyembah dewa lagi, tidak menyembah Kenapa? berhala. Oke, pertanyaannya Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa Anda jadi lupa dengan pertanyaan saya? Kenapa? Iya, kenapa? Anda itu? Saya tanya kenapa? Karena tadi kamu sebut mengadopsi. Toh itu Loh, kamu juga sebetulnya saya dalilnya ada. mengadopsi gitu loh. Dalil saya terbukti di kitab Anda KPR 14 nomor 11. Tuduhan Anda kepada kami juga terbukti di dalam surah Al-Baqarah. Ka'bah itu ditinggikan oleh Nabi Ibrahim. Jangan kau paksakan kami berbohong dengan kitab kami. Kalau Anda mau berbohong dengan kitab Anda silahkan. Tapi Anda harus terima fakta dan kebenaran kitab Anda. KPR 14 nomor 11, di situ dalam pemahaman Dewa Yunani mengatakan Tuhan itu turun ke bumi dalam rupa manusia. Wah, KPR. Kredit perumahan rakyat. Dasar. Kisah para tuyul. Kisah para rasul, Bang. Kisah para tuyul. Tenggelam lagi. Ini John Boss Muslim apa Kristen John Boss? Muslim. Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tenggelam lagi. KPR berapa ayat berapa gitu loh. 14 nomor 11. Bang, mau sok-sokan ngapalin. Setan. Setan kanas. Bukannya KPR. Kisah para apostolos. Nanti kisah para apostolos, dia nggak ngerti apa itu apostolos, bingung juga kan? Katanya bisa bahasa Yunani dia tadi. Kisah Dia para ngomong bahasa rasul, Yunani, istilah kitab orang diambil. Ada ayatnya ada. Iya ada disebut bahwa dewa-dewa Yunani itu turun. Oke, kamu sebut sebagai itu. Nah, Kita juga tidak menyangkalnya bahwa ada. nah, Memang, tetapi harus dibedakan dulu nih seperti apa gitu loh. Kita sebut oke, ini dewa-dewanya turun. Nah, konsepnya orang Yunani bagaimana dewanya caranya turun gitu loh. Dan fungsinya apa dia turun? jadi menurut Secara holistik gitu loh. jadi menurut Anda beda ya? Gitu loh. Jadi menurut Anda beda ya? Kok
Kok secara holistik harus kayak rumah sakit holistik? terus ya pikiran harus luas juga, bro. Kita tanya, oke, dewa-dewanya turun, kita harus tanya, ini maksudnya dewa-dewa turun dalam apa nih? Apakah langsung turun jatuh? Apakah sebelumnya ada nubuatan atau semacam apa? Kan kita juga Loh, gitu jangan dibawa kemana-mana dulu. bukan dibawa kemana, itu cara berpikir, bukan Ya, hanya, cara oke, dia sama, oke, nah, langsung sekarang dia sama, kalau gitu loh. begitu Anda buka data dewa-dewa yang lahir tanggal 25 Desember biar makin ketemu persamaannya. Ayo, banyak nggak? Banyak. Anda sebut lagi tanggal 25 Desember. Lu belajar dulu deh sejarah Kristen, Les. Sedikit-sedikit 25 Desember. Sedikit-sedikit 25 Desember. Kok 25 Desember sedikit-sedikit? Gimana sih? Iya. Udah ketahuan ya. Nah, sekarang Bukan ketahuan, gini loh saya jelaskannya. Tanggal 25 Desember itu Loh. kalian sebut, oh ini kelahiran tanggal. nggak usah yang sama, Bersejarah makanya itu. yang sama mengadopsi kisahnya itu lebih tepat iman Anda itu kepada Dewa Yunani. Contoh kembali ke ayat KPR 14 nomor 11 tadi, Tuhan Theos Iya, dewa harus turun uruskan ke dulu, bumi Pak. dalam rupa Tanggal manusia. 25 Desember yang kita pakai sekarang itu sebetulnya pakai apa? Di Kristen itu ada dua kalender, satu Julian, satu Gregorian, gitu loh. Kalau gereja yang lama itu pakai gereja lebih tua lagi, gereja Ortodoks. Oke, Sekarang pertanyaan 25 saya. Desember itu dipakai dari mana? gereja Ini barat, gitu bentar loh. bentar Jadi bentar Anda Bang Glenn, Bang Glenn. Ini Oh, ya. pengalihan isu Bang Glenn. Jangan Iya, ditanggapin memang. jangan ditanggapin jauh. Isu saya harus luruskan gitu loh. Ya, saya luruskan. Agak sedikit gitu loh. Ini saya kasih data dulu ya, Agak nih. cerdas sedikit Saya gitu loh. nih cerdas. Ini kira-kira nih dalam sebuah data ensiklopedia dunia. Nih saya baca dewa yang mati dan bangkit kembali. Yang mirip dengan Yesus banyak nggak di sini? Banyak. Banyak dewa-dewa nih ya. Kelompok dewa yang mati dan bangkit kembali juga dikenal sebagai dewa yang mati lalu bangkit, atau dewa yang bangkit adalah konsepsi untuk mengklasifikasikan sejumlah Tuhan atau dewa dalam mitologi atau agama bumi yang mengalami kelahiran nih ya. Nih, yang mengalami kelahiran nih, mati dengan menderita munculnya sebuah gerhana atau peristiwa serupa dalam kematiannya melintasi alam maut, alam gaib setelah kematian, dan setelah itu terlahir kembali dalam sensasi simbolik atau literal gitu. Contoh dewanya seperti apa nih? Tuhan dan dewa laki di antara figur-figur tersebut diantaranya ada nih, aduh burem. Ada Osiris, Adonis, Tammuz, Selmoxis, Phoenix, Balder, dan Mang Odin. Mang Odin juga ada nih, termasuk dewa yang lahir, hidup, menderita, mati, bangkit kembali. Ada. Sama nggak dengan kisah Yesus? Sama. Makanya saya bilang tadi, KPR 14 nomor 11 itu memang mengadopsi iman Kristen, mengadopsi dari konsep imannya Yunani gitu loh. Nah, tadi sudah ada kan ayatnya. Sabar, iya memang ada. Tapi yang tadi saya bilang, oke, dia sebut bahwa dewa-dewa itu turun. Kita harus pertanyakan dulu seperti apa cara turunnya. Tujuan apa dia turun? Itu pertanyaan-pertanyaan semacam itu juga. Lah, udah saya jawab. Ini contoh kisahnya. Anda buka sejarahnya deh. Anda buka sejarah dewa-dewa. Anda buka sejarah dewa-dewa. Adalah tulisan dari Contoh, ini contoh begini. Gitu loh. Ini Dionysus lahir dunia untuk berkorban demi manusia untuk mengurangi kemarahan dewa utama. Sama nggak? Dionysus kotor siapa? Hah? Kenapa? Hah? Dionysus kotor siapa itu? Dionysus siapa Dionysus? Iya, nggak tahu. Terus? Kalau kau nggak tahu, kenapa kau nanya sama kami, suruh ceritakan kesamanya di mana, turunnya gimana? Gimana kau bisa tahu? Kalau kau nggak tahu apa-apa, berapa kami jawab? Oke, itu sih Dionysus turun ke dunia, lahir sebagai manusia untuk berkorban demi manusia untuk meredakan amarah dewa utama. Dewa utamanya siapa? Zeus. Kurang apa lagi samanya? Kau nggak percaya, baca kisahnya, belajar kau, jangan bodoh kali jadi orang. Iya, dia turun ke dunia untuk menyelamatkan. Itu kan terlalu, ya, ini saya tanya pertanyaan-pertanyaan. Emang begitu ceritanya. Dia lahir. Iya, ceritanya. Zeus turun ke dunia. Emang kalau Yesus turun ke dunia untuk apa?
Sabar, saya tanya lagi dulu kan tadi kamu. Enggak, itu Yesus turun ke dunia untuk apa? Sama enggak dengan dewa itu? Ya, secara tadi kamu bilang sama, gitu loh. Untuk. Oh ya udah, kalau sama ya udah sama. Sabar, apa? Tadi Ya sudah. Dia menyelamatkan apa? Menyelamatkan tadi dewa kamu sebut apa? Menyelamatkan apa? Nah ini kan. Dia turun untuk menyerahkan dirinya, menyelamatkan manusia dari kemarahan dewa utama. Nah itu. Nah beda dengan Yesus. Beda Bang Glenn. Beda dengan Yesus. Kalau Yesus turun ke dunia hanya untuk numpang disalib. Ini loh. Apakah dewa? Sekarang kau mempertanyakan. Kau belajar dulu baru nanya lagi. Kau nanya kau nggak ada ilmu buat apa? Dengan ada sangkut paut. Pertanyaannya kau tahu nggak kisah itu? Kau tahu kisah itu nggak? Gitu. Pertanyaan saya. Saya baru tahu. Saya tahu bahwa ada belajar dewa dulu dari bahasa Yunani. Makanya cari tahu dulu. Udah cari tahu. Kau belajar dulu. Kau dapat ilmunya. Baru kau naik lagi membantah omongan saya. Kau jangan bantah omongan saya. Tapi nggak punya ilmu. Bukan masalah nggak punya ilmu, tapi cara bacanya. Kau bantah aku dasarnya apa? Kau bantah saya dasarnya apa? Sekarang saya sebut Yesus berbeda dengan dewa itu karena Yesus adalah orang Yahudi. Apakah dewa itu orang Yahudi? Kan bukan. Astagfirullah, yang bilang dewa ini orang Yahudi siapa? Yang bilang dewa ini orang Yahudi siapa? Nggak ada sih bilang dewa ini orang Yahudi dari tadi. Nggak ada kan? Artinya apa? Yang sama beda gitu loh. Jadi kalau mirip kan samakan nggak bisa. Artinya Yunani. Dengar dulu. Yang saya samakan itu apanya? Terus kalian sama-sama. Dengar dulu. Gitu. Yang saya samakan apanya? Ini kan yang saya samakan apanya? Oke, mirip-mirip. Yang saya samakan apanya? Itu kan gobloknya minta gitu loh. Goblok. Yang saya samakan apanya? Jangan tolol kau. Yang saya samakan apanya? Sabar. Dewa itu. Yang saya samakan apanya goblok? Yang saya samakan apanya? Bego, dengar. Yang saya samakan apanya? Yang saya samakan apanya? Jawab. Saya tanya lu. Jawab dulu. Gak usah nanya anjing. Jawab dulu. Yang saya samakan apanya? Yang saya samakan apanya? Enggak, tadi ada yang salah si Deki ini. Si Deki. Yesus orang mana? Orang mana Yesus? Ya orang Yahudi. Orang Yahudi, bukan orang surga. Ya secara kalau dia secara orang Yahudi ada orang Yahudi dituhanin. Secara Yesus kami punya konsep, kami orang Yahudi dituhanin. Pertanyaan saya sekarang jawab dulu. Sebenarnya dia bukan orang Yahudi. Yang saya samakan itu apanya tadi? Jawab kau Deki, jujur kau. Yang saya samakan apanya? Hah? Apa yang sama? Apa yang sama dari situ? Jadi gini loh, saya punya pandangan adalah jangan gini loh, jawab dulu. Apa yang sama? Jawab dulu, apa yang sama? Itu bukan masuk orang Yahudi. Apa yang sama? Maksudnya apa yang sama gimana? Dari kisah saya ceritakan tadi dengan konsep ketuhananmu apa yang sama? Dari itu. Oke, dia turun ke dunia, artinya dewa bisa jadi manusia, itu kesamaannya. Apa yang sama? Terus korelasinya dengan dia orang Yahudi atau bukan apa, monyet? Kok jangan goblok banget jadi orang. Ya? Yang saya samakan tuh kisah pasal 2 nomor 11. Nah, Lukas pasal 2 nomor 11. Gua bacain ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Garut. Nah, berarti Yesus orang Garut. Bukan orang Yahudi. Cok baca, tenggelam kan? Nah, tenggelam, mampuslah kau. Nah, tenggelam, mampuslah kau. Mikir kan? Beda. Ngomongin Garut aja dia nggak tahu bedanya di mana ya. Garut ya. Perlu cari juga. Astagfirullahaladzim, ini orang emang kalau otaknya di biji begini memang kecil, bagi dua lagi. Gini loh, pandangan kami adalah gini. Tahu bahwa gini. Ya sabar. Ini kan dalam tahu kenapa kau baca? Ngapain Anda paksa gitu loh? Gak usah ngomongin iman. Kalau kau ngomong iman, kau gak usah diskusi, turun kau. Gak usah bahas iman, turun kau. Kalau bahas iman, turun kau. Orang Kristen. Kalau bahas iman, turun kau. Adopsi dari pagan. Kalau kau bahas iman, turun kau. Kita ngomong. Tahu gitu loh. Kami sendiri. Kita ngomongin soal diskusi ilmiah. Kita diskusi ilmiah, bukan soal iman. Kalau iman, kau mau nyembah monyet juga gak peduli saya. Turun kau kalau ngomong iman di sini, nggak perlu ke diskusi kalau ngomong iman. Ya, kau mau nyembah monyet urusanmu. Yes.
Ya. Oke, kamu sebut omong iman. Sedangkan Apa? tadi saya tanya Yesus, sejarahnya Yesus. Saya ngomongin soal ilmiah tentang Tadi sejarah, saya tanya mitologi. Al-Quran. Alasannya apa? Kalian sebut tidak ada. Kan sudah ada alasannya, jelas dibilang. Alasan berapa kali disampaikan, kau aja nggak paham. Otakmu nggak nyampe. Sekarang saya tanya Al-Quran ya. Tanya Al-Quran mau bawa. Jawab dulu pertanyaan saya. Oke. Kau nggak usah nanya kemana, jawab dulu pertanyaan saya. Kau ngerti nggak cerita Indonesia? Ngerti nggak? Tahu nggak ceritanya apa? Apa ceritanya? Hah? Ceritaku tadi apa? Sekarang gini, kau tadi oke. Aku satu pertanyaan, kau bisa jawab baru aku bisa nanya. Aku tanya dulu pertanyaan. Kau tadi sebut ada 2 kalender, Julian sama Gregorian. Oke. Iya. Pertanyaan saya, kalau kalender Julian, Yesus lahir bulan apa? Bulan Januari. Bego. Lanjut. Udah turunin Kang, gak ada otaknya, gak ada ilmunya ini. Terus apa kalau Julian? Enggak, berarti dia Advent, Bang Glenn. Berarti dia Bulan Advent. apa? Iya, pokoknya bulan Desember gitu loh. Dia Bulan apa? itu Kok kenapa bisa bilang Januari? Kenapa bisa bilang Januari? Tolong. Berarti yang Tahu dari mana apa? kok Januari? Berarti yang merayakan hari Natal di bulan Desember itu salah ya, Dek? Nah, itulah saya bilang antara Gregorian sama Julian itu ada perbedaan, ada penambahan, ada entah perbedaan. Coba lu buka di gitu ini, loh. coba lu buka di kitab Gorobah, coba lu buka. Aduh, anti sekarang apa? Kok waduh? Apa maksudnya? Kan tadi kan Lu buka kitab Gorobas, coba sekarang. Bulan apa itu lahirnya? Apa bulan Gorobas? Ya udah cari lu di Google, ada kitab Gorobas. Sekarang kenapa lagi bahas kitab? Tadi tanya tentang kalender. Ya kan lu kelahiran ini bulan apa lahirnya? Ada di kitab Gorobas, coba lu buka. Kitab Gorobas kan tadi kalau kamu tanya bulan apa ya saya jawab perbedaan antara Julian sama Gregorian. Tadi kalian ngotot tanggal 12. Loh, justru gereja awal sebetulnya ya sepertinya tidak pada bulan Januari karena ada perbedaan begitu, ada pengurangan gitu loh. Ustaz Dalib udah sahur belum, Ustaz Dalib? Itu saya jelaskan. Tad udah sahur belum, Tad? Saya goblok. Sedangkan Islam iya emang lu goblok, lu ngaku sendiri. Goblok. Aku sendiri. Dengar ya, Julian itu tanggal 25 Desember. Kau bilang Januari, berarti kau tolol kau. Saya jebak kau tadi. Kamu bego kau. Paham? Apa? Ya. Kenapa? Julian itu 25 Desember. Apa? Julian itu 25 Desember. Ya. Saya bilang Julian tadi, bukan Gregorian, tolol. Dengar ya bos, saya bilang Julian. Tolol kau memang. Kau bilang Januari, emang bego kau, nggak ada otakmu. Ilmumu nggak ada, sok pintar kau di atas. Tolol kau. Anda paham ya? Gereja Ortodoks Aku paham. Gue pakai. Saya ngomong kalender bukan ortodok. Bego, saya ngomong kalender bukan ortodok, tolol. Saya nggak ada ngomong ortodok, nggak ada ngomong apa, saya ngomong kalender. Itulah bodohnya kamu. Dong, lu ya. Kau yang bodoh. Itulah bodohnya. Kau bilang Julian 25 Desember, kau bilang Januari. Bego kau. Tolol kau memang. Gereja Ortodoks itu dia rayakan. Saya tidak ngomong soal gereja. Saya tidak ngomong soal gereja. Saya ngomong soal kalender, goblok. Ada nggak sih ngomong soal kalender gereja itu tadi? dikeluarkan oleh gereja. Kalau Anda tahu, kalender itu dikeluarkan oleh gereja. Gregorian dikeluarkan oleh kaisar. Julian dikeluarkan siapa? Gereja mana? Tahun berapa? Tanya kau, Julian tahun berapa dikeluarkannya? Ayo, keluarkan, jawab sekarang. Ya. Kalau kau bilang saya goblok, kau tahu tahun berapa? Mungkin abad ke berapa lah? 10 kasih, bukan 10 lah. Ada, saya lupa tanggal. Ya udah, jangan marah-marah udah. Bang Glenn kena report. Kalender Ortodoks itu pakai kalender tua. Dia ya, menurut orang-orang Ortodok, Yesus itu anak siapa? Dalam pengertian rohani dan asnawi. Iya, kan. Kalau secara kemanusiaan, dia adalah anak Maria keturunan Daud. Nah, secara kemanusiaan. Kalau secara rohani, dia adalah secara ya rohani surgawi, dia adalah anak Allah gitu loh. Secara rohani dia anak Allah, ya. Secara asnawi dia anak Maria. Anak Maria dari keturunan Raja Daud. Gitu keturunan loh. Raja Daud. Berarti Yesus punya buyut ya, kakek moyang. Ya, secara bukan kalau secara jasmani. Secara jasmani.
Nah, yang dituhankan oleh orang-orang Kristen secara jasmani atau secara rohani? Dituhankan ya pasti rohaninya itu, karena tidak mungkin kita menuhankan manusia gitu. Karena kami menganggap Yesus itu satu pribadi yang memiliki dua natur, yaitu manusia dan juga Allah, gitu loh. Ya, yang menebus dosa waris itu rohaninya atau jasmaninya? Apa maksudnya dosa waris apa? Yang menebus dosa kalian itu rohaninya apa, jasmaninya? Ya, menebus dosa, disebut menebus dosa waris. Ya pasti yang menebus ya Yesus gitu loh. Iya, rohaninya apa, jasmaninya? Iya pasti adalah bukan jasmani, rohani, Allah yang mengampuni. Oh, berarti rohaninya, berarti Allah yang mati tersalib di kayu salib. So, gimana? Yesus ya satu gitu loh. Kalau kamu membedakan iya satu, Yesus itu kan Allah, Yesus itu kan Roh Kudus. Ya, nah, yang mati terkutuk di kayu salib itu jasmaninya atau rohaninya? Ya, di atas kayu salib itu pasti jasmani. Jasmani, berarti dosa waris kalian ditebus oleh jasmani Yesus. Ya, jasmani dalam artian itu untuk apa ya? Kalau dalam kekristenan sebut itu sebagai korban penghapus dosa. Gitu. Ya, korban penghapus dosa ditebusnya oleh jasmani Yesus. Yes. Jasmani itu Tuhan atau bukan? Yang namanya jasmani itu ya pasti tubuh manusia biasa gitu loh. Tubuh manusia biasa berarti dosa kalian itu ditebus oleh manusia biasa. No, bukan. Loh, kok bukan? Kata lu kan yang mati tersalib itu jasmaninya, bukan rohaninya. Sedangkan kalian tidak menuhankan jasmani, tapi menuhankan rohani. Betul nggak? Dalam pengertian Yesus itu dilihat ya satu paket gitu loh. Antara satu paket. Gitu. Oh, berarti rohani juga ikut mati. Salah juga. Salah lagi. Gua salah terus ya. Loh, kok salah mulu? Jelaskan lah. Jelasin. Iya, jelasin. Saya jelasin dulu lagi dalam pemikiran Kristen gini loh. Iya. Kami kan di dalam kekristenan itu ada satu konsep tentang pengampunan dosa. Itu sebetulnya ada di dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama tentang korban penghapusan dosa. Ya. Ada ini nggak? Satu lagi ada Perjanjian Lama banget nggak? Ya, sabar dulu bro, saya masih jelaskan. Nggak, Perjanjian Lama aja atau lama banget ini? Ya terserah lu mau sebut apalah, kita sebut sebagai Perjanjian Lama lah. Perjanjian Lama di kitab kami sebut sebagai Taurat ya, Taurat Musa. Itu dijelaskan bahwa orang yang hendak ada satu ritual yang namanya pengampunan dosa, yaitu dengan cara memberikan kurban. Kurban itu ya berupa domba. Berarti orang Yahudi melakukan kurban itu berupa domba, lembu, dan sapi, benar nggak? Orang Islam juga sama. Kalau kurban itu melalui domba, lembu, dan sapi. Hanya orang Kristen yang melakukan korban melalui Tuhannya. Beda. Oh, kok beda? Emang beda? Sabar, saya ceritakan dulu. Islam. Cerita ya, siap. Memangnya kurban yang dibuat oleh Islam itu untuk mengampuni dosa? Iya. Apakah ada ritual? Orang Yahudi sampai sekarang tidak membuat kurban. Kenapa kurban itu tidak dilakukan orang Yahudi? Karena harus ada bait suci. Orang Islam membuat kurban, sedangkan orang Yahudi tidak. Ya udah, sekarang gua tanya, kurbannya orang Kristen apa? Ya sabar, saya masih jelaskan. Enggak, saya enggak mau sabar sekarang lah. Jadi itu adalah korban dari konsep Yahudi bahwa Oke. Sekarang kurban menurut konsep Kristen apa? Ya udah, gua udah tahu. Konsep kurban menurut Yahudi adalah melalui hewan. Harus memberikan hewan dan ada satu yang namanya tempat adalah tabut tabut perjanjian. Nah, orang Kristen apa? Bagi orang Kristen yaitu justru dari tubuh jasmaninya Yesus ini yang menjadi tubuh jasmaninya Yesus menjadi anak domba. Berarti Yesus anak domba dong. Anak domba dalam pengertian simbolik gitu loh. Oh, simbolik. Tapi dia bukan anak domba.
Maksudnya anak domba dalam pengertian harafiah atau apa? Ya terserah lu, mau harafiah, mau hanafiah, terserah lu. Ya simbolik. Kami tidak mengartikan anak domba dalam pengertian dia benar. No, simbolik artinya korban pengganti gitu loh, penebusan dosa gitu loh. Sama seperti perjanjian lama ada korban yang harus dipersembahkan. Nah, oh jadi kalau jadi perjanjian baru. Ya jadi cuma Kristen yang gitu yang melakukan kurban melalui Tuhannya gitu kan, yang mati tersalib. Yes. Oke, ini keren. Kalau Yahudi kurbannya itu lembu, sapi, dan domba. Islam kurbannya lembu, sapi, dan domba. Kristen kurbannya itu melalui Tuhannya yang mati terkutuk di kayu salib. Setuju? Dengan beda. Kok ada tapi lagi? Ya, Gimana kalau kamu sih? masukkan Islam beda. Ya Karena emang konsepnya beda. gitu Islam loh. itu tidak mengorbankan Tuhan. Hanya Kristen yang mengorbankan Tuhan. Gimana sih? Ya, gini loh. Salah lagi aja aku mah ih. Oh enggak, kamu sebut tadi ya sabar. Konsep kurban Islam itu bukan untuk pengampunan dosa dan diberikan kepada tabut. Ya beda lah. Oke. Nggak bisa samakan gitu loh. Oke. Jadi kamu sebut, oh ini Islam kurban. Nah, oke. Oh, Sekarang siapa beda. yang punya Gitu loh. tabut? Siapa yang punya tabut? Ya sudah nggak ada. Nggak ada. Kristen punya tabut nggak? Ya nggak ada. Nggak ada. Yahudi punya tabut nggak? Nggak ada juga. Terus siapa yang punya tabut sekarang? Ya nggak tahu. Nggak ada juga. Hilang. Ya sama sih, saya juga nggak tahu sih sebenarnya. Justru karena nggak ada tabut, orang Israel nggak mengorbankan lah. Islam datang mengorbankan loh. Alasannya apa dia harus mengorbankan? Orang Islam datang itu mengorbankan sapi, lembu, dan domba. Kristen datang mengorbankan Tuhannya. Yang benar yang mana? Harus ada alasan. Kenapa disebut? Harus ada alasan kenapa Tuhan jadi kurban. Saya tanya dulu deh, Islam dulu deh. Masih ini tadi saya. Kenapa orang Islam harus alasan kenapa harus ada kurban itu kenapa? Kenapa orang Islam harus ada kurban? Karena mengikuti milah Ibrahim. Kurbannya itu domba, sapi, dan lembu. Nah sekarang saya balik tanya, kenapa Kristen harus ada kurban Tuhan? Sabar dulu. Nggak mau sabar. Saya tanya jawab dulu. Lu kan tanya, gua jawab. Mengikuti milah Yunani lagi. Ya terserah lah kalian. Kocak abis makan jadi lapar lagi. Gua tawa mulu dari tadi ya. Tadi kan kamu sebut bahwa Islam mengorbankan. Jangan panggil gua kamu ambil lebay kamu mah. Kamu weh. Emangnya aku siapa? Yahudi, sekarang orang Yahudi tidak mengorbankan. Kenapa orang Islam masih mengorbankan? Orang Yahudi kurban. Orang Yahudi kurban. Kurban pengampunan dosa. Iya, sapi, lembu, dan domba. Loh sekarang mereka tidak lakukan lagi. Lakukan. Kemarin orang Yahudi kemarin di Israel beli domba ke saya ke Garut. Demi Allah. Karep mulah, bro. Ya kok karep? Jadi sekarang adalah kenapa Tuhan turun? Ya karena dia menembus manusia. Kalau dalam konsep kami. Nah, kalau menurut konsep gitu konsep Islam, kenapa Tuhan turun? Nggak ada kerjaan tuh Tuhan. Masa turun? Emang di surga nggak ada kerjaan lagi? Maksudnya apa? Nggak tahu, gua juga maksudnya apa? Ya karena konsep kami seperti itu bahwa bahwa Tuhan itu. turun. Kenapa dia turun? Karena ya itu salah satunya adalah selain menggenapi. Kenapa datang naik ketawa apa peta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengampunan dosa. Waalaikumsalam. Kurban, gitu loh. Pengampunan dosa itu Sahur. harus ada. Udah sahur. Makanya saya semangat sekarang. Loh. Yesus mau nggak jadi kurban? Ya, dia mau makanya dia turun. Kalau dia nggak mau, dia nggak mungkin turun. Yakin dia mau? Oh iya, buktinya dia turun. Kan dia bilang inilah tubuhku untuk pengampunan dosa. Oh dia bilang sendiri kok. Tubuhku untuk pengampunan dosa. Itu sendiri yang bilang. Iya memang. Bukan melalui apa? Kalau di dalam Injil kami, dia mengatakan itu. Loh, melalui tubuhnya dia bilang inilah darahku, darah perjanjian. Dan tubuhku untuk pengampunan dosa, darah pengampunan dosa. Siapa yang menampung darah Tuhan? Menampung darah Tuhan maksudmu gimana? Lah kan barusan lu ngomong inilah darah aku, darah pengampunan dosa. Yang nampungnya siapa? Darah itu artinya
Maksudmu menampung gimana? Bukan dalam artian oke darah Yesus keluar terus menampung. Iya kan harus keluar darahnya. Inilah darahku untuk menghapus dosa. Darahnya keluar nggak? Di atas kayu salib itu bro, di atas. Iya, darahnya keluar nggak? Darahnya keluar nggak? Keluar. Nah, berapa liter? Tanya sesuatu yang masuk akal lah bro. Lah, lu juga yang jawabnya harus masuk akal. Darah Tuhan keluar. Masa Tuhan punya darah? Tuhan dikorbanin buat nebus dosa manusia, emang masuk akal? Hah? Tuhan mati, dibunuh, lalu setelah dia mati untuk menebus dosa manusia, emang masuk akal? Masuk di akal Pak Ketua. Bagi orang yang tidak punya akal. Ya sabar, saya jawab gitu loh. Tidak masuk akal kalau dia tidak bangkit. Ngapain nyuruh orang tanya yang masuk akal? Bangkit. Artinya masuk akal gitu loh. Masuk akal nggak? Coba, Tuhan menebus dosa manusia. Emang manusia Yesus berdosanya sama mati. Siapa? Yesus memang sabar. Yesus. Nah inilah sabar ya. Saya harus jelaskan dulu konsep dosa di dalam Kristen ya. Itu dilihat sebagai utang. Oh, Tuhan punya utang. Dalam Kristen itu tidak sabar dulu bro, saya masih jelaskan ya. Iya kan lu bilang tadi utang Tuhan punya utang. Dosa itu Tuhan punya utang sama siapa? Sabar bro, saya jelaskan dulu. Bisa nggak? Iya, saya sabar. Ya udah, saya sabar. Ya udah, saya sabar. Sekarang saya tanya, Tuhan punya utang sama siapa? Pertanyaan saya kasih bang bahasa Sumber nih. Kan Tuhan tidak membuat dosa. Siapa yang berbuat dosa maka dia utang kepada Tuhan. Itu konsep dosanya kami. Jadi misalkan yang punya dosa, utang sama Tuhan siapa? Utang kepada Tuhan gitu loh. Oh, lu punya utang sama Tuhan. Ya, lu punya utang berupa apa utangnya? Dosa buat dosa. Berupa apa tuh utangnya? Itu, gitu kan. Ya, dosa itu maksudnya berdosa itu hutang. Iya, kalau dalam konsep Kristen kami menganggap bahwa dosa itu utang. Berhutangnya kepada siapa? Berutangnya kalau dosa ya terhadap Tuhan kan. Nah, yang menebus utang itu siapa? Ya Yesus kan. Tuhan juga. Ya iya. Lu punya utang sama Tuhan. Ya dengerin. Lu punya utang sama Tuhan berupa dosa. Tapi Tuhan yang harus menebus dosa lu melalui penyaliban. Gimana sih? Itu yang disebut sebagai begitu besar kasih Allah. Namanya anugerah. Kalau konsep kami disebut sebagai anugerah. Bencana, musibah kau sebut anugerah. Gimana gini. Logikanya gini. Saya punya utang, dengerin dulu, Dek. Saya punya utang sama Ustadz Alif 1 juta. Oke. Ya, Ustadz Alif ya. Saya punya utang sama Ustadz Alif 1 juta. Yang harus ngembaliin utang itu siapa? Saya atau Ustadz Alif? Akang bayar dulu ke saya. Nomor rekeningnya adalah Anda. Masih bayar dulu. Seharusnya, betul nih. Seharusnya adalah saya yang harus membayar utang. Betul. Kenapa harus Ustadz Alif yang bayar utang ke saya? Padahal saya yang punya utangnya. Iya, karena dosa itu memangnya kita bisa membayar dosa kita kan nggak bisa kan? Lah, saya bayarnya sama siapa, Kang? Nggak tahu, saya juga bingung sama siapa ini. Itulah yang tersebut bahwa konsep dosa Islam dengan konsep dalam dosa di dalam Kristen itu berbeda, gitu loh. Kristen memandang dosa sebagai utang, makanya ada di dalam Alkitab kami tulis utang dosa, gitu loh. Berhutangnya kepada Tuhan. Berhutangnya kepada Tuhan karena manusia itu tidak sanggup untuk melunasi. Maka yang harus membayar utang itu siapa? Membayar utang itu dengan dirinya sendiri, gitu loh. Sederhananya gitu, yaitu Yesus. Gimana sih? Memang konsep kami seperti itu. Konsepnya gini berarti Ustaz Alif, saya sedikit konsepnya dikit. Saya punya utang sama Yesus 1 juta. Yesus harus mengembalikan utang itu kepada saya, gitu berarti. Mengembalikan gimana? Enggak. Akang nggak sanggup bayar. Menghapus hutang. Akang nggak sanggup bayar. Nah, Yesusnya yang suruh bayar dengan cara suruh bunuh diri dia. Dihapuskanlah. Double kick namanya itu. Istilahnya ya dihapuskan hutang itulah. Makanya melalui Kristus. Nah, itu adalah konsep kami tentang dosa gitu loh. Bang, abang itu punya hutang sama saya. Jangan kebalik. Nggak apa-apa lah. Saya punya hutang sama Anda, oke? Ya, betul. Nah,
saya nggak bisa bayar. Ya. Nah, Anda mau melunasi utang saya dengan cara Anda bunuh diri. Konyol nggak? Melunasi utang Anda dengan bunuh diri. Konyol nggak? Kalau saya sebut bunuh diri, konyol memang. Kalau iya. untuk menghapus. Tetapi kalau kamu Lumayan, ada mainan, jelaskan guys. dulu supaya ini harus berlutut karena ini konsep Kristen ya. Iya, iya, itu logikanya begitu, Bang. Ya, Yesus memang mati, betul memang. Nah, kan? Tapi dia bangkit gitu loh. Padahal Bukan Bang hanya dia Deki, mati, tapi Bang juga Deki, bangkit, gitu loh. padahal Anda nggak bunuh diri pun tinggal bilang utang Anda lunas, selesai kan? Tapi syaratnya Anda mau ngelunasin hutang saya, yang hutang saya ke Anda mau bayarin hutang saya, yang hutang saya ke Anda, cara bayarnya Anda dengan bunuh diri. Bayar. Oh gini Ustaz Ali konsepnya. Gini Anda itu konsepnya nggak bisa, gini nih. Bang Gini John loh, bentar Anda ya. tidak bisa membedakan apa yang disebut Gini sebagai saya bunuh lurusin diri dan juga pengorbanan, Saya kan di gitu sini loh. pakar Jangan Anda psikologi. samakan, jangan samakan antara Deki bentar Deki. Saya kan di sini orang pakar bunuh diri psikologi sama Deki. pengorbanan, itu beda. Ya udah saya lurusin ya. Saya kan di sini pakar psikologi, Profesor Doktor Balakasadut Balakutak Balakacinong nama saya ya. Nih, Silakan. ya konsepnya gini. Saya punya hutang ke Ustadz Alif. Ya, sebesar 1 juta. Silakan. Saya tidak mampu bayar ke Ustadz Alif. Ya, jangan silakan diam dulu, cicing sengaja dong. Ya, saya tidak sanggup membayar. Nah, saya menyuruh debt collector yaitu Deki. Debt collector itu harus membunuh Ustadz Alif karena saya tidak bisa membayar utang. Enggak, ini konsep Kristen ini sama dengan yang beredar di tengah masyarakat. Istilahnya begini, ternyata lebih galakan yang berutang daripada yang diutangi. Loh Ya, ini konsepnya ini. Ya, Nah, saya nyuruh debt collector Bang Deki itu karena Bang Deki saya ibaratkan di sini tentara Romawi. Bang Deki ini belagu tentara Romawi untuk menagih utang ke Ustadz Alif karena saya punya utang ke Ustadz Alif. Ih, liar aja di liarnya. Gini loh. Whatever apa yang kalian katakan ya, whatever apa yang kalian katakan, nah terserah kalian mau katakan apa, tapi itulah konsep kami. Iya, kami memandang betul. dosa sebagai surat utang. Nah pertanyaannya lah, kenapa dia harus turun? Bukankah dia kan Tuhan, harusnya mengampuni? Karena bagi kami Tuhan itu dia bukan hanya sekedar mengampuni, tapi ada hukum sebelumnya yang mengatakan bahwa itu terserah lu itu wat lemper. Nah, Buat lemper. itu loh. Konsep Kristen, Yesus, manusia yang berdosa Tuhannya yang dihukum. Gitu loh. Konsep Kristen, manusia yang berdosa Tuhannya yang dihukum. Ibaratkan di negara ada penjahat perampok yang dihukum Pak Polisi. Loh, kami nggak sebut sabar, itu Anda logikanya salah. Kami memandang Yesus disalib itu bukan tapi dia sebagai korban sebut sebagai pengorbanan lah. Jadi Allah berkorban gitu loh. Istilahnya berkorban. Tadi kamu sebut bunuh diri, salah. Anda bisa bedakan antara yang disebut dengan orang yang kalau bunuh diri emang salah. Udah gua ikutin lu kalau bunuh diri emang salah. Gini, berarti logikanya gini. Saya punya utang ke Ustadz Alif 1 juta, oke? Berhubung saya tidak bisa membayar utang kepada Ustadz Alif, saya menyuruh tentara Romawi yaitu Deki untuk membunuh Ustadz Alif biar hutang saya lunas. Iya. Pak, ini konsep pinjol yang sadis, Bang. Pinjol. Iya, itu konsep pinjol ini. Makanya kalau punya ajaran, kalau punya konsep itu jangan pakai konsep pinjol. Jadi begini jadinya, yang lilir batur siapa? Dasar belagu. Bukan pinjol. Diburak ku aing sih. Itulah konsep kekristenan semacam konsep Kristen semacam itu gitu loh. Kalau anjir pakai konsep pinjol, aing sedih aing ada lagi. Iya, Bang. Itu silahkan konsep Kristen. Gitu loh. Iya, itu konsep Kristen tapi bukan konsep Yesus. Ya. Karena beda, konsep ajaran Kristen dengan ajaran Yesus itu berbeda. Yesus yang bilang kenapa kami sebut dia sebagai pengorban? Dia yang ngomong sendiri kalau menurut coba kalau kita dengar dia mengatakan dirinya adalah pengampunan dosa gitu loh. Iya, coba ketika Yesus ditanya oleh muridnya, guru yang baik, bagaimana caranya agar aku bisa masuk ke dalam surga?
Apa jawab Yesus? Jangan kau katakan aku baik, karena hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam surga, lakukan segala perintah Tuhan. Matius 19 dari 16, 17, 18, 19 dan seterusnya. Nah, kira-kira ajaran Yesus agar masuk surga itu suruh melakukan perintah Tuhan atau suruh membunuh Yesus? Ajaran Yesus loh ya, bukan ajaran Kristen. Tadi kan ajaran Kristen mengatakan cara pengampunan dosa agar masuk surga mengorbankan Tuhannya mati di kayu salib. Itu ajaran Kristen. Oke, kita hargai. Sekarang kembali kepada ajaran Yesus. Di Matius 19 Yesus katakan, jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga, lakukan segala perintah Tuhan. Yesus sebutkan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormati orang tua, jangan mengingini hak sesama, dan seterusnya. Kata muridnya, semua itu sudah aku lakukan guru. Semua itu sudah aku lakukan guru. Apalagi yang ku perbuat? Jualah hartamu, bagikan kepada si miskin, ikutlah denganku. Orang itu yang akan mewarisi surga. Nah, itu ajaran Yesus. Ternyata ajaran Yesus bukan membunuh Yesus masuk surga, bukan. Yang ajaran membunuh Yesus masuk surga itu ajaran Kristen, bukan ajaran Yesus. Karena Yesus bukan Kristen. Oke? Disinilah perbedaannya antara orang Kristen dengan ajaran Yesus. Anda tadi sudah mengatakan inilah ajaran kami Kristen. Ya begitulah adanya. Anda terima atau tidak ya begitu. Ya silakan, itu Kristen. Tapi kalau kita bahas ajaran Yesus beda memang. Coba ajaran Yesus, kalau kamu mau masuk surga lakukan perintah Tuhan. Satu pertama poinnya apa? Jangan membunuh. Ajaran Yesus, kalau mau masuk surga jangan membunuh. Ajaran Kristen, mau masuk surga bunuhlah Yesus. Mati digantung di kayu salib dengan cara terkutuk, maka ajang penebusan dosa. Di sini letak perbedaannya antara ajaran Kristen dengan ajaran Yesus. Ya? Tenggelam, guys. Aku sudah sahur, guys. Makan pisang satu sama minum sari kurma. Bukan sari kurma sih. Susu steril rasa kurma. Kang Alip tidak makan roti. Pisang Pak, aja yang sebesar. Pak Ketua sama Gerunda ya? Enggak, aku. Iya. Ayo. Ayo, aku enggak ngarang. Ayo. Enggak buka kitabmu, enggak ngarang. Ada di Matius 19. Buka dari 17, 18, 19 boleh. Ternyata dia tenggelam, guys. Ya, aku nggak nyebutin merek loh ya. Ya betul. Lagi gogle kayaknya dia ya. Aku menjauh dari orang-orang bisa ya otenan nih, itu tadi yang ngomong. Itu udah lucu sih mah. Makanya saya mendingan jadi orang yang berhutang kalau gitu. Saya ngutang sama si Akang, biar selesai hutangnya, Akangnya dibunuh, selesai. Sudah, saya jawab ya? Iya. Ya, jawab, silakan jawab. Mau jawab apa? Siapa Mas Alif yang bilang ya? Bukan Mas, ya. Dia perak. Ya, cepetan. Cangkel nagog ya gawat. Nah, jawaban Anda salah kalau kayak gitu. Jawabannya harusnya seperti ini nih. Betul, Yesus itu datang ke dunia hanya untuk numpang di salib. Harusnya itu jawaban Anda. Harusnya salah jawaban Anda kalau seperti itu. Iya, saya tahu, betul. Cuma Anda salah bernarasi di sini. Bukan bernarasi. Tadi belum. Itu sebut. Kirain udah, weh. Ya, Yesus itu dia tidak mengajarkan penumpahan dosa loh. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa ajaran Kristen tentang pengampunan dosa itu bagi kami Yesus yang ajarkan. Yesus mengatakan Yesus mengajarkan bikin dosa. Yesus mengajarkan bikin dosa. Kok bikin dosa apa lagi sih? Pengampunan lu kan dosa, barusan ngomong pengampunan dosa. Yesus mengatakan. Tenggelam lagi. Guys, Ustaz jadi nggak ngantuk. Ayo tadi yang sebelum ngomong. Dengar atau enggak ini, bro?
Iya bang. Itu loh. Bang, abang ini ternyata banyak nih konsep pinjol-pinjol yang sadis-sadis. Abang ternyata bener ada istilah yang diutangi lebih galak daripada yang ngutangi. Enggak, itu pandangan salah. Kami yang ngutangi pengorbanan gitu. Lebih semangat daripada yang dikutangi. Beda lagi ya. Oke, lanjut. Ya, tadi saya sudah jelaskan tentang Yesus itu mengorbankan diri untuk dosa manusia. Itu bukan ajaran dari Petrus, bukan ajaran dari Paulus ya. Yesus sendiri mengatakan kalau darahnya, tubuhnya itu untuk pengampunan dosa. Ya kami ikuti menurut tulisan. Disuruh siapa? Gitu loh. Disuruh siapa Yesus mati tergantung di kayu salib? Bro, tenggelam mulu bro. Deki. Tapi sebenarnya gini sih Kang, ibarat gini ya, ada seorang raja ya, dia berkuasa kan, memiliki kekuasaan, wilayahnya luas, dia ngutangin hartanya kepada rakyatnya semua punya hutang rakyatnya di dalam sebuah kerajaan teritorial dia kan gitu ya, di dalam kerajaan dia. Nah, biar selesai hutangnya, bunuh aja rajanya, beres, nggak ada lagi yang lagi hutang, kan gitu. Ya itu bagi kamu sudah dengar lah, kalau logika emang itu yang terjadi di dalam konsep kalian? Enggak, dalam konsep kami kenapa mengenal Yesus sebagai pengampunan dosa? Karena Yesus sendiri bagi kami dia yang mengajarkan bahwa darahku ini untuk pengampunan dosa, kematianku untuk pengampunan dosa. Ya kami ikuti ajaran itu Yesus. Gitu loh. Yesus mati tersalib itu untuk mengampuni dosa siapa? Ya dosa manusia. Berarti saya termasuk ya, kan saya manusia. Orang yang percaya, maksudnya orang percaya. Oh, ada embel-embelnya guys. Gitu loh sekarang saya tanya, ya memang sekarang Allahmu itu mengampuni ya, kalau orang. gitu jangan kalau gitu ayatnya salah, jangan bilang untuk semua manusia, tapi untuk yang percaya gitu ya, aja. Berarti salah tuh ayat. Memang gitu. Nggak ada untuk orang percaya. Lu ngadi-ngadi lu, jangan nambah-nambahin ayat tuh. Enggak, kamu baca kalau di Amanat Agung Yesus mengatakan kalau orang tidak bukan percaya, di Amanat Agung gitu. Itu mah bukan di Amanat Agung. Aduh, sulit lah. Kok ini agamanya kami kok malah kalian yang sok tahu, aneh juga ya. Udah diikutin tadi. Udah kan, clear kan? Ini agamanya kami, tapi kok kalian yang malah sok tahu. Gitu. Enggak. Anda sekarang sudah tahu kan, ajaran Kristen kan seperti itu. Nah, ajaran Yesus berbeda, kan gitu. Udah tadi kan jelas kan? Juga salah lagi. Anda membedakan antara Kristen dan ajaran Yesus. Beda lah. Saya tegaskan ya. Saya juga tegaskan. Aing lihat teuing aing roh, aing lamun murah ya HP ku aing disesuaikeun si HP ieu, ku aing bener demi Allah ku aing disesuaikeun HP ieu ku aing lamun murah ya. Sebagai pengampunan dosa, darah Yesus sebagai kurban dan sebagainya. Itu Yesus yang ajarkan, makanya kami ikuti. Di mana Yesus mengajarkan? Nih, coba di dalam kitab Amsal 6 nomor 16 dan 17 bunyi ayatnya begini. 6 perkara menjadi kekejian bagi Tuhan. Yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang dibenci oleh hatinya kan: lidah dusta, mata yang sombong, tangan yang menumpahkan darah yang tidak bersalah. Membunuh orang yang tidak bersalah itu hukumnya dosa atau enggak? Ya salah. Hukumnya dosa enggak? Ya dosa kalau membunuh orang yang tidak bersalah. Membunuh Yesus berdosa enggak? Orang Yahudi yang orang Romawi. Ya. Ya dosanya orang Romawi kan? Yesus orang manusia Yahudi yang bersalah atau tidak? Tidak. Berarti membunuh Yesus hukumnya berdosa, betul? Iya, orang Romawi kan yang bunuh dia. Betul kan? Berdosa kan? Iya. Dosanya adalah orang Romawi. Berdosa membunuh Yesus kan? Iya. Untuk orang Yahudi, orang Romawi. Romawi berdosa. Untuk Kristen ajang penebusan dosa kan gitu. Bukan untuk Yesus yang bilang sendiri. Sia belegug teh ka tohon-tohon berkokok belegug sia teh ngaran we alus deki sia teh kalakuan belegug sia. Aduh, kalau deket ku aing dibura sia ku aing huluna. Kan tadi ajaran Yesus dibenci oleh Tuhan.
Buktinya Yesus katakan, lakukan perintah Tuhan, contohnya jangan membunuh. Bro, itu bukan salah satu ajaran Yesus. Ajaran Yesus banyak. Lah, gitu loh. Yang saya sebutkan bukan ajaran Yesus. Iya, dia sebutkan itu, tapi juga ada di lain ajaran Yesus. Jadi bukan hanya cuma tok itu kamu sebut itu gitu loh. Yohanes 8:42. Bukan itu saja. Loh, dari tadi udah banyak ayat saya sebutkan, kau bilang bukan itu saja. Kau sendiri satu ayat pun tidak sebut. Saya sebut ya ayatnya ya. Saya sebut ayatnya ya. Ini ajaran Yesus nih. Saya udah banyak ayat pernyataan Yesus, kau bilang bukan itu saja. Udah banyak ayat pernyataan Yesus. Yesus berkata, jikalau Tuhan, jikalau Elohim adalah Bapakmu, itu kamu kan akan mengasihi aku. Sabar bro, ini kan saya Kristen. Kan yang baca kitab suci. Sombong. Saya Kristen. Saya bilang bahwa ajaran Yesus itu bukan hanya terdiri itu saja. Nah, salah. Anda kan pembela Kristen, betul? Kami pembela Yesus. Silakan. Nah, ini Yesus mengatakan sendiri bahwa darahku adalah darah untuk pengampunan dosa untuk banyak orang. Inilah darahku, darah perjanjian. Itu ngomongnya kemana itu? Hah? Dia lagi ngomongin anggur dan roti. Gimana sih? Nyambung. Perumpamaan yang dibuat oleh Yesus. Perumpamaan apa lagi? Dia sudah sebut dia akan mati. Dia tahu dia akan mati gitu loh. Oke, kalau buat bukan perumpamaan, berarti ketika Yesus mengatakan makan dagingku dan minum darahku, berarti orang itu harus minum darah Yesus dan makan daging Yesus. Kamu sebut itu lagi, lagi. Itu kata Yesus. Barang siapa yang minum darahku dan makan dagingku, ia akan memperoleh kerajaan surga. Pokoknya gitulah. Maksudnya mengikuti ajaran Yesus. Karena Yesus itu dengan segenap jiwanya mengajarkan kebenaran kepada pengikutnya. Totalitas jiwa raganya. Indonesia tanah airku, tumpah darah. Wah, apalah lagu-lagunya banyak, aku jadi lupa. Putih tulangku. Kan lagi ngomong kayak gitu. Pokoknya kayak gitulah, udah panjang, udah jangan kejauhan. Si aing kabur puasa. Gawat aing gawatkeun ngamuk. Agamanya kami kok kalian yang malah so tahu. Gawatkeun ngamukna memeh imsak aing teh kabur imsak kayak saya ngamuk. Gawat. Tapi kalian yang malah so tahu loh saya. Gini-gini teuing ya debat sama Bani Belegug. Aduh, Bani udah jelas tadi ajaran Yesus. Ajaran Yesus kan tadi udah jelas. Tersebut ajaran Yesus ada banyak. Dia itu juga mengajarkan bahwa dirinya itu sebagai kurban penebusan dosa. Coba iya, tapi Bang. Itu tidak diterima. Nah, iya kamu sebut iya kan artinya. Bang kata Yesus, dengerin kata Yesus. Jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Kata Yesus. Iya, berarti Yesus itu untuk dikasihi, betul? Betul? Kalau kamu bertuhan yang benar, Yesus itu dikasihi. Mengasihi Yesus maksudnya mendengarkan ajaran dan menjalankan ajaran Yesus. Kan gitu. Ngopi di Isya. Tolong. Ya, susah kali kalau debat dengan Bani Belegug, ya harus seperti ini. Kita harus terbawa-bawa Belegug. Biasa, di persiapan. Hayang itu melepas deh bau gimana mau usia tadeki kersaur sih ya. Saya tidak berhak untuk menafsirkan Islam dengan sembarangan. Gini. Menurut lu gini, Yesus itu kan penuh kasih, mengajarkan ajaran kasih, betul nggak? Tenggelam lagi. Saya ngomong, maksudnya gini loh Bang. Tadi kan saya bawa dalil. Kenapa ya? Saya tuh bingung. Kalau saya bawa dalil pernyataan Yesus, rata-rata orang Kristen membantah apa yang diucapkan oleh Yesus. Bukan membantah, bro. Saya sebut itu betul. Tetapi ajaran Yesus bukan terdiri dari apa yang kamu kutip. Masih terdiri dari banyak hal, gitu loh. Jadi, oke.
tadi kan Yohanes. Enggak. Saya tidak tolak, tapi saya sebut masih banyak ajaran Yesus, bukan itu aja gitu loh. Kata Yesus, yang kamu apa namanya tadi? Jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, kan gitu. Itu kata Yesus. Yesus itu untuk dikasihi, betul? Di sini pelan-pelan dulu, pelan-pelan, betul? Nah, sementara yang kamu lakukan ialah berusaha membunuh aku, kata Yesus. Berusaha untuk dibunuh. Pertanyaan saya, berusaha membunuh Yesus mengikuti keinginan siapa? Berdasarkan ucapan Yesus. Jawab dengan tidak jujur. Kata Yesus, sementara yang kau ingin lakukan adalah berusaha membunuh aku. Anda buka di Yohanes 8 dari 40 sampai 44. Sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, Pak Peta dan semuanya. Gurunda, lanjut. Nggak sanggup jawab dia. Dari tadi saya nggak menggal-menggal, justru banyak ayat yang saya bawa, kau tolak semua. Tapi kau nolak masalah darahku terus aja kayak gitu. Siapa yang minum darah Yesus? Malah nanti ajarnya suruh minum darah lagi. Kalimat perumpamaan kau jadikan literal. Gawat sih kaburu sahur aing teh gesan. Kemal bisa ngambek deui sia. Belagu buka mute-nya. Ontohod, berokok, berakasadut. Bunda Nora, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ada suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Deki. Silakan. Coba berusaha membunuh Yesus berdasarkan pernyataan Yesus itu mengikuti keinginan siapa? Saya jawab keinginan iblis. Bang Deki berani jujur nggak terhadap perkataan Yesus? Ayo, kamu sebagai pengikut ajaran Yesus atau sebagai orang Kristen pentuhan Yesus? Saya uji di sini. Berusaha membunuh Yesus itu mengikuti kehendak siapa berdasarkan pernyataan Yesus? Ayo. Bentar, saya minum dulu ya. Saya izin nyimak dulu, saya di-mute dulu ya, ke air dulu, wudu dulu ya. Tuh. Udah Deki, bilang aja iblis. Kenapa malah banyak Muslim yang mendengar perkataan Yesus daripada Anda? Sabar, tadi kamu tanyakan Yohanes kan? Saya masih tanya Yohanes berapa tadi kamu omong. Yohanes 8. Boleh kau buka di 4-4-nya? Dia tenggelam. Maunya dia ada Bible. Di sini tuh sedang membedakan mana Kristen, mana ajaran Yesus. Mana ajaran Kristen, mana ajaran Yesus. Dan ketika kita kupas, ternyata ada perbedaan antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Karena ajaran Kristen adalah pentuhan Yesus, sementara ajaran Yesus menuhankan Tuhan yang mengutus Yesus, gitu. Ya itu. Kembali ke laptop, kamu nggak usah nanggepin. Ya tadi mana pertanyaanku, jawabannya, ayo. Udah sahur Ustadz? Udah. Di Medan, masih di Medan? Iya. Masya Allah. Di medan tempur aku ini. Aing sampai sing sireun sia nagog ngajauh ti batur bisa aya oten. Apa kehendak apa ya kalau menurut Yohanes tadi? Aduh, Aris ya. Yohanes 8 di 4:4 dikatakan, kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Padanya tidak ada kebenaran karena ia adalah bapa dusta dari segala dusta.
kata Yesus, berusaha membunuh Yesus itu mengikuti kehendak iblis. Kristen mengimani itu, mengaminkan itu, dan menjadikan ajang sebagai penebusan dosa. Hasil karya terbesar dari iblis, ya, yang berusaha membunuh Yesus adalah sebagai ajang penebusan dosa yang diimani oleh Kristen. Secara tidak langsung, Bang Deki itu bersekongkolnya dengan iblis, bukan dengan Yesus. Coba kau bacalah di situ, ya. Itu bukan karangan saya, itu pernyataan Yesus. Aing sanggup debat sampai jam 9, tahu-tahu kan gak sadar, we. Bang, abang, Bang Deki, abang, jangan ngopi terus, Bang. Bentar lagi sahur, bentar lagi imsak. Dia nggak ada imsak, Ustadz. Oh iya ya. Bukan ajaran Petrus, bukan ajaran Paulus, bukan ajaran Rasul-Rasul, tapi Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dirinya itu tiba-tiba bunyi dosa. Nah gitu loh, supaya saya jelaskan supaya paham gitu loh. Enggak, mulainya dari mana kok tiba-tiba bunyi kayak gitu? Gimana? Bunyi apa? Abang kalau lagi ngomong jangan ninggalin aplikasi. Oh gitu ya. Oh siap-siap. Iya, jadinya hilang. Oke. Sorry. Nah, saya tegaskan. Saya tegaskan bahwa di dalam kekristenan itu ajaran tentang Yesus sebagai kurban, Yesus sebagai mengampuni dosa itu berasal dari Yesus sendiri. Karena kalau kita baca di dalam 4 Injil, Yesus mengatakan bahwa dirinya itu untuk mengampuni dosa dengan cara apa? Dia mati di atas kayu salib. Setelah dia mati, dia bangkit. Disitulah kemenangan. Makanya kami cuma hanya ikuti apa yang diajarkan, yaitu tentang pengampunan dosa ya dalam diri dia. Coba gitu kembali kepada pernyataan saya tadi, Bang. Sebelum Yesus tapi ini clear tidak nih? Sudah clear tidak nih? Jelaskan ini. Untuk imannya Kristen sudah clear, tapi untuk imannya Yesus belum clear. Loh? Maksudnya ini Yesus ajarkan ini. Kamu percaya Yesus ajarkan bahwa dirinya sebagai pengampunan dosa? Berdasarkan doktrin Kristen, bukan doktrin Yesus. Coba Yesus yang mengatakannya sendiri. Coba pelan-pelan sekali lagi saya sampaikan. Ketika Yesus berkata kepada orang-orang muridnya, dia katakan karena dia manggil guru, orang itu akan masuk surga ketika menjalankan perintah Tuhan. Di situ Yesus harus disalib atau tidak? Kan tadi saya sudah bilang itu memang betul, tapi ajaran Yesus ada yang lain, bukan hanya itu. Kamu abaikan tentang ajaran Yesus, tentang pengorbanan dosa gitu. Kenapa justru Anda mengabaikan ajaran Yesus yang ini? Ini kenapa? Saya nggak abaikan. Nah, gitu artinya di situ, Bang, tanpa ada penyaliban orang itu masuk surga. Paham nggak maksud Yesus di situ? Tanpa ada penyaliban, Yesus sudah mengajarkan masuk surga. Tapi saya tanya kamu dulu, kamu kan sudah baca kitab seluruhnya nggak? Sudah. Oke. Kamu temukan bahwa Yesus pernah ajarkan tentang pengampunan dosa? Bahwa tubuhnya untuk pengampunan dosa? Ya udah, kalau gitu Bang. Kalau Anda mau mengatakan begitu, berarti Anda harus minum darah Yesus. Kok minum darah Yesus lagi sih? Ya, Anda mau diartikan literally masalahnya. Apa yang tertulis? Dia kan sebelum disalibkan, ini proses kronologisnya. Sekarang kembali dia mau disalib, dia sudah sebut bahwa darah itu dalam pengertian untuk kematian dia, karena dia mati di atas kayu salib, dia dicambuk, darahnya keluar, itu sebagai darah. Darah itu dalam pengertian Kristen sebagai satu perjanjian. Salah satunya adalah perjanjian. Kenapa kurban itu dibunuh? Karena mengeluarkan darah, artinya mati, darah keluar. Bang, gitu loh prosesnya kami. Makanya Yesus sebut darah. Darah itu artinya apa? Perjanjian. Bang, itu loh, perjanjian apa? Pengampunan dosa. Pelan-pelan dulu. Ya, sebelum masuk ke doktrin itu, pelan-pelan dulu. Apa yang saya sampaikan tadi,
bahwa ketika orang itu menjalankan perintah Tuhan, kata Yesus sudah bisa masuk surga, betul? Harus ikuti dia. Itu kan nggak sampai di situ. Loh, iya tadi sudah disebutkan. Ikuti dia kan? Iya, ikuti ajarannya. Ikuti ajaran, salah satu ajarannya itu diajarkan bahwa pengampunan dosa melalui kematian, kebangkitan dia. Astagfirullahaladzim, kok ke situ lagi? Alamak. Loh, kamu kan sebut ajaran Yesus kan? Lah, ikuti dia. Yesus sendiri tadi sudah mengajarkan kalau kamu mau masuk surga. Gini loh bro, itu kan tafsiran Anda, ya terserah. Kok jadi tafsiran saya? Kenapa jadi tafsiran saya? Loh, sekarang saya tanya kamu. Sekarang Yesus mengatakan tubuhku adalah untuk pengampunan dosa untuk banyak orang. Itu ajaran siapa? Itu kan Yesus totalitas mengajar, ya, mengajak. Dia meninggalkan perkara duniawi. Dia tinggalkan semua itu. Dia fokus ngajar keliling Galilea, keliling Bait Allah, masuk mengajar agar menegakkan, menjalankan perintah Tuhan, mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Tubuhnya itu, jiwa raganya itu totalitas. Bukan langsung diartikan harfiah bahwa tubuhnya itu dimakan. Tuh, kamu bukan gitu. Selalu dimakan, selalu diminum. Ya, lah itu kan ada tertulis kata Yesus, yang makan dagingku dan minum darahku, kata Yesus. Pengertian makan dan minum itu kan saya bilang, itu dia memberikan satu penegasan bahwa dia akan mati. Kalau dia sudah sebut darah itu kan di dalam pengertian giliran diajak harfiah, engkau ngajak diartikan makna lain. Harafiahnya itu bahwa Yesus mati di atas kayu salib, darahnya keluar, gitu loh. Terus makan dagingnya apa? Kamu sebut makan daging lagi. Loh, ada ayatnya, makan dagingku dan minum darahku. Iya, saya sebut bahwa itu adalah satu tafsiran. Saya sebut dalam pandangan Kristen gitu loh. Sekarang kamu maksakan tafsiranmu. Iya, saya tanya. Maksakan tafsiranmu. Bukan, gitu saya tanya, makan dagingku dan minum darahku itu maksudnya apa? Itu maksudnya adalah ya orang yang percaya kepada dia gitu loh. Artinya salah satunya adalah makan daging dan tubuh darah, itu dia merujuk. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, jikalau nih ya, aku berkata kepada sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yesus membangkitkan orang pakai ada akhir zaman. Tapi orang yang makan daging Yesus, ada nggak yang makan daging Yesus? Petrus tidak makan daging Yesus. Berarti nggak ada yang akan dibangkitkan oleh Yesus. Paulus juga nggak makan gitu loh. Berarti nggak ada yang dibangkitkan. Kamu tafsir sebagai harfiah, ya kan? Lah, makanya tadi Anda juga mengatakan tubuh itu diartikan secara harfiah. Giliran diajak harfiah, ada tolak. Dah, gantian yang lain. Aku mau subuh. Gini mungkin loh. Di sini. Kamu percaya nggak kalau kamu baca kitab dalam konsep Kristen? Udah bang, iya. Anda Kristen, Anda Kristen, kan? Udah. Anda Kristen, udah. Ya, aku izin parkun ya bang ya. Ganti yang lain ya. Itu maksudnya yang Yesus nyuruh makan dagingnya itu apa maksudnya? Ya kan itu artinya dia berbicara tentang kepercayaan kita terhadap kematian dia atas kayu salib, yaitu darah. Percaya. Suruh dimakan nggak? Kematian harfiah gitu loh. Suruh dimakan nggak? Ya bukan dalam pengertian harfiah. Orang makan itu artinya masuk ke dalam diri kan? Masuk ke dalam diri kan, sama tadi orang percaya. Orang tadi percaya Yesus itu, dia percaya masuk itu loh. Tadi disebut Yesus mengorbankan tubuhnya, kau artikan harfiah. Ya memang itu harfiah, dia benar-benar mati di atas kayu salib kan? Ya, itulah doktrinmu makanya. Mengorbankan tubuh. Ya sudah, berarti yang ketika dia dikorbankan, dikeluarkan darahnya, berarti harus diminum darahnya. Ya terserahlah. Kamu mau nafsirkan itu sebagai minum, ya terserah. Artinya
Semua orang diberikan minum diartikan apa? Kami tidak meminum itu bukan diartikan kami sebagai minum darahnya secara harfiah itu loh. Jadi kami maklumi. Itu kalau kata bahasa Sundanya itu api-api minum, api-api nginum. Bohongan. Kami nggak sekonyol. Oke, Yesus mengatakan minum darah, kemudian kami minum darah. Ya konyol juga gitu loh. Ya konyol. Ya, lebih konyol lagi kalau meyakini Yesus mati dengan cara terkutuk digantung pada kayu salib sebagai penebusan dosa. Lebih konyol lagi. Gimana sih kau ini? Ya karena kamu nggak tahu historis dalam penebusan. Kok malah ada jadi bilang nggak tahu historis? Ya, kalau kamu orang luar sebut konyol, ya maklum, gitu loh. Kalau kamu gabung sebagai Kristen, ya nggak konyol. Sederhananya seperti itu, gitu loh. Jadi berarti harus konyol dulu baru jadi Kristen gitu ya? Ya. Iya tuh, Kang Ali nggak main sih. Ya, kalau sama saya cepet itu. Sama juga seperti saya menganggap agamu. Kenapa saya nggak memilih agama otohon? Kenapa saya nggak masuk agamu? Nggak sesuai dan bagi saya lebih nyaman di Kristen gitu loh dengan tafsiran. Jadi artinya setiap agama itu punya hermeneutiknya masing-masing gitu loh. Hermeneutiknya Islam berbeda dengan hermeneutiknya Kristen. Hermeneutiknya pendekatan terserah lu mau hermeneutik, mau Herman Pelani, terserah lu. Tapi ini terserah lu. Apologet Kristen muncul tiba-tiba kutip nih ayat gini-gini, kitab ayat gini-gini. Ya berarti salah tuh apologet Kristen kalau kayak gitu. Terserah. Main kutip-kutip. Emang di pasar main kutip. Ya sadar diri kan. Kalian kan suka kutip Bible, tiba-tiba tuduh Bible palsu. Emang iya. Dipalsukan. Emang iya. Dipalsukan gitu kan. Emang iya. Dan ini kita tanya, siapa yang diserupakan oleh Yesus? Ya Isa diserupakan. Siapa yang diserupakan? Luga. Satu bilang Simon Petrus, satu bilang Luga. Satu bilang ini, satu bilang ini. Mana yang betul? Coba makanya kalau lu pengen tahu, kalau kata gua juga, kalau lu pengen tahu siapa yang disalib, lu buka kitab apa tadi gua bilang? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Tanya. Iya makanya lu buka kitab yang gua sebutin tadi. Tanya Injil sudah dibaca Muhammad. Jangan bawa Injil, nggak ada di Injil. Dengerin di Injil nggak ada kisah penyaliban. Tapi dipercaya. Di Injil nggak ada kisah penyaliban. Kalau lu pengen tahu siapa yang disalib, ya kalau lu pengen tahu siapa yang disalib, lu buka kitab Gorobas. Di situ ada. Lu buka sekarang kitab Gorobas. Ya malas buka lah, malas. Kok malas? Buka dulu lah. Ya karena Anda sendiri tidak percaya Injil yang asli yang mana, Taurat yang asli yang mana juga nggak tahu ya. Ngapain juga gitu buka-buka gitu. Emang lu tahu kitab Injil yang asli di mana? Bagi kami 4 Injil itu adalah Injil yang asli. Sekarang Islam mengatakan mengimani Injil, tapi dipertanyakan Injil yang asli yang mana? Sebutin satu aja dari 4 itu, satu aja yang asli yang mana? Bagi kami Injil kami adalah 4 Injil. Yang mana yang asli? Saya tanya Islam dulu deh. Udah saya tanya Kristen dulu, kitabnya yang mana? Islam dulu. Kitab Injil yang asli yang mana? Injil yang asli yang mana? Sebutin dulu yang mana? Injil yang asli yang mana? Sebutin dulu. Sebutin dulu Injil yang asli. Kalau lu bisa menyebutkan Injil yang asli, baru lu bertanya ke gua jawab. Oh salah, ini adalah ruangan Islam. Jadi iya emang ruangan Islam. Kalau ruangan Kristen kan kecil kayak apa namanya? Kayak surga Kristen kan kecil 2x3. Ya kalau surganya Islam kan banyak bidadari kan. Banyak. Iya banyak. Itu tempat apa itu? Iya apa itu? Mending ya, kan? Gua memecahkan perawan daripada gua memecahkan pesundal yang udah dober. Angkot 07 aja bisa parkir. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang percaya? Assalamualaikum. Gua mending memecahkan perawan bidadari daripada gua memecahkan pesundal.